Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kau mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7,
dari yang ke-37 sampai dengan yang ke-53. Kita akan melanjutkan kembali bagaimana pembelaan Stefanus terhadap pertanyaan daripada imam-imam besar, bahkan tuduhan yang dilemparkan kepada Stefanus, yaitu yang menganggap Stefanus telah menghujat Musa, bahkan Allah yang kita percaya. Sehingga tema firman Tuhan pada renungan kita pada hari ini, saya memberikan percaya dan taat. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, percaya dan taat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang percaya dan taat itu memiliki hal yang sangat prinsip, yang dimana kepercayaan, ketaatan dilandasi dengan hidup beriman, yang dimana hati kita tertuju kepada Allah dan menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada Allah. Dan hal itu telah dimiliki oleh Stefanus. Kita melihat bagaimana Stefanus tetap dalam pendiriannya, tetap dalam kepercayaannya ketika dia ditetapkan menjadi bagian dari pelayanan yang boleh dilakukan oleh para murid-murid Yesus Kristus, di mana dia terpilih menjadi orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin, di mana Stefanus menjadi salah satu daripada orang yang terpilih itu. Dia mulai memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia boleh melakukan apa yang telah diajarkan oleh para rasul kepadanya. Namun itu membuat dia dituduh oleh para imam besar yang tidak mengkehendaki, yang tidak menyukai pemberitaan tentang Yesus Kristus, karena mereka lah yang telah bersepakat untuk boleh menolak bahkan membunuh Yesus Kristus. Sehingga ketika kebenaran itu semakin menyebar, mereka semakin panas dan segala usaha mereka lakukan untuk boleh membatasi bahkan menutup ruang untuk kebenaran firman Tuhan. Namun kita melihat kepercayaan yang dimiliki oleh Stefanus membuat dia semakin taat dan semakin teguh berpegang kepada prinsip tentang kebenaran itu, yang bekerja dalam kehidupan Stefanus ketika dia diadili adalah kuasa Roh Kudus yang boleh memimpin dia, boleh berbicara, menyampaikan setiap kebenaran. Kita melihat Bapak Ibu, Stefanus menegaskan bahwa bukan dia yang menghujat Musa sebagaimana fitnahan mereka terhadap Stefanus, namun merekalah yang justru menghujat Musa dan Allah. Di mana Stefanus menjelaskan bahwa Allah menggenapi rancangannya untuk membebaskan umatnya melalui Musa. Jikalau kita membaca dalam ke-35 dan ke-36, di mana yang melakukan hal itu dengan tanda dan mujizat, bukan hanya di Mesir, juga di Laut Merah dan di padang gurun. Selain sebagai pemimpin dan penyelamat, Musa menjadi moderator antara umat dan malaikat saat ia di Gunung Sinai. Namun kita melihat bagaimana penjelasan diberikan oleh Stefanus. Orang Yahudi menolak Musa. Mereka tidak peduli bahwa Musa diutus Tuhan. Dan lewat itu Stefanus boleh menarik sebuah garis lurus, suatu penghubung antara Musa dan Yesus Kristus, di mana dia mengutip nubuat Musa mengenai nabi seperti Musa yang akan dibangkitkan Allah bagi mereka. Kita melihat yang ke-37, Bapak yang terkasih. Stefanus menunjukkan bahwa sama seperti Musa, Yesus pun diutus Allah.
Musa dan Yesus juga mengalami penolakan dan perlakuan yang tidak baik dari bangsa Yahudi. Sehingga pertanyaan bahkan tuduhan yang diberikan kepada Stefanus, ditegaskan Stefanus dengan mengingatkan bahwa penolakan orang Yahudi terhadap Musa mengakibatkan penyembahan berhala. Dan ini melanggar Taurat. Tentu saja Allah akan murka. Dan pembandingan tersebut menegaskan pernyataan bahkan jawaban daripada Stefanus bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengkehendaki kebenaran itu, terkhusus orang-orang yang telah memfitnah Stefanus dan para imam besar yang menolak kehadiran Sang Mesias, bahwa mereka telah menolak Yesus Kristus, dan itu sangat berdampak bagi orang Yahudi, di mana para imam besar berfokus kepada bait Allah serta kesalehan yang sesat, di mana mereka lebih memelihara tradisi buatan manusia daripada menaati firman Allah, di mana mereka telah mengubah bahwa umat pilihan Allah menolak Allah dan utusannya. Seharusnya mereka menerima sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa akan ada penggelapan dari apa yang telah disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa seorang Mesias akan datang. Namun orang-orang Yahudi menolak hal demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari lewat pembelaan dari Stefanus pada hari ini? Terkadang situasi yang kita alami membuat kita lupa akan siapa Allah yang sesungguhnya, sebagaimana yang dialami oleh imam-imam besar. Seharusnya mereka orang yang berpendidikan, orang yang telah mengetahui kebenaran, adalah orang yang membawa bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi kepada Mesias. Namun mereka tidak percaya dan tidak mau taat dipimpin oleh kebenaran itu. Sebagaimana nenek moyang kita, ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Musa. Mereka membuat sebuah patung bagi mereka, sebuah patung berhala yang mereka sembah. Semua terjadi karena ketidakpercayaan mereka atas kehendak Allah dalam hidup mereka, dan tidak mau taat atas perintah Allah dalam hidup mereka. Dan hari ini Stefanus mengingatkan itu kepada kita, sekalipun ini adalah pembelaannya kepada imam besar, bahkan orang-orang yang telah menuduh dia menghujat Musa bahkan Allah. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari Stefanus. Kita belajar dari kejadian bangsa Yahudi yang menolak Sang Mesias yang hadir, yang datang ke dunia ini. Bagaimana nenek moyang kita menolak Musa utusan Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir, dan mereka mengabaikan kehendak Allah dalam hidup mereka, sehingga Allah murka atas hidup mereka. Jangan biarkan murka Allah terjadi dalam hidup kita karena kita tidak mau percaya dan taat kepada Allah. Namun mari lewat pembelaan Musa yang mengajarkan pembelaan Stefanus, bagaimana dia dituduh telah menghujat Musa dan Allah. Ini boleh mengajarkan kita semakin percaya dan taat atas kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri sehingga menyimpang dari kehendak Allah. Namun kita sungguh-sungguh percaya dan taat sehingga kita boleh melakukan kehendak Allah dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebagai kesimpulan bagi kita, percaya dan taat tetap merupakan resep yang tidak pernah usang untuk hidup bahagia dalam Kristus.
ketika kepercayaan kita mulai goncang, ketaatan kita mulai kendor, maka itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Namun ketika kita sungguh percaya dan taat, maka itu akan semakin meneguhkan iman kita, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, sebagaimana yang boleh dikatakan oleh Stefanus dalam pembelaannya, sehingga hidup kita semakin diberkati dan berbahagia di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk barang firman Tuhan yang mengajarkan kami tak percaya dan taat kepada Allah, sehingga kami mengalami kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan ada banyak rintangan-rintangan yang boleh menghadang kehidupan kami, tetapi lewat hati kami yang sungguh percaya dan taat kepada Allah, itu yang boleh memimpin langkah kami, boleh berjalan koridor Allah, sehingga berkat daripada Tuhan Allah boleh ternyata tercurah dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.